Shalom saudara-saudari, mahasiswa-mahasiswi. Pak. Iya, apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Puji Tuhan Pak, sehat. Iya, puji Tuhan. Kita akan memulai perkuliahan yang keempat untuk mata kuliah antropologi. Iya, sebelum kita mulai, boleh dipimpin doa oleh saudara Abai Tambunan, silakan. Baik Pak, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu, kami bisa berkumpul, belajar bersama-sama pada hari ini. Amin. Amin. Terima kasih, Abai. Baik, saudara-saudari, sebagai lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita masuk kepada satu topik yang tentu ini sangat sentral dan menarik di dalam antropologi. Nah, dari awal kita sudah mulai membicarakan apa itu antropologi. Nah, apa pentingnya ilmu antropologi sebagai sebuah studi, kajian, disiplin terhadap sebuah bangsa, begitu. Apalagi konteks Indonesia, negara yang berkembang dan selalu dalam pembangunan. Nah, ini penting untuk pembangunan bangsa. Nah, kita membicarakan satu topik makhluk manusia. Nah, apapun ceritanya, antropologi adalah salah satu yang fokus dari berbagai disiplin yang ada untuk mengkaji apa itu manusia. Nah, sebentar saya tunjukkan. Ya, bagaimana dapat dilihat ini, saudara-saudari? Bisa Pak. Oke. Bisa dilihat Pak. Dapat ya. Iya, baik saudara-saudari. Nah, pada saudara-saudari sebagai semester 1 ini sangat mendasar untuk program studi sosiologi agama dan juga untuk kajian-kajian ilmu sosial budaya ke depannya. Nah, jadi ditempatkan di semester 1 mata kuliah ini. Dan makhluk manusia sebagai salah satu kajian yang wajib, begitu. Nah, apa yang terpikirkan oleh kita begitu mulai membincangkan mengenai makhluk manusia, gitu. Kita akan teringat ke diri kita sendiri, orang-orang sekitar kita, gitu, keluarga, masyarakat, begitu. Mungkin orang-orang yang paling berkesan dengan kita, orang paling populer, begitu ya. Nah, tapi tak terlepas dari itu, kita akan teringat dengan siapa kita dan sang pencipta kita, seperti itu. Nah, pembicaraan tentang makhluk manusia ini tidak pernah selesai, tetapi sudah dimulai. Nah, ada banyak persepsi ya, banyak persepsi itu harus kita akui yang mengkaji mengenai manusia. Manusia ini dengan berbagai aneka ragam, gitu, diversity, aneka ragam, lain wilayah, lain tempat, lain budaya, lain manusianya, begitu. Nah, tapi ada kesamaan seperti itu. Nah, atas kesemuanya ini mengundang decak kagum, heran bagi siapapun yang memikirkan tentang manusia, maka hadir disiplin ilmu antropologi untuk ya dapat mengkajinya, dapat memberi penjelasan-penjelasan mengenai apa itu makhluk manusia. Jadi kita sebagai sosiologi agama di prodi sosiologi agama IAKN Tarutung tentu berpegang pada iman dan etika Kristiani dalam berbagai aspek studi kita. Nah, salah satu perspektif yang tentunya kita imani untuk berbicara tentang apa itu makhluk manusia itu dari Alkitab, setidaknya di dalam Nats Kejadian 1 dan Kejadian 2. Nah, ini membicarakan tentang bagaimana penciptaan manusia yang kita imani dalam etika Kristen. Nah, boleh saudara Abai
membaca Kejadian 1 Baik, ayat 26. Baik, Silakan. Pak. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baik, boleh dilanjutkan, Saudari Emi, silakan. Kejadian 1 ayat 27. Ya, boleh disambung ke Saudara Abai. Baik, Pak. Ya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kejadian 2 ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan dan dibawanya kepada manusia itu. Oke, terima kasih Saudara Abai. Nah, ini yang kita pegang dan kita imani mengenai penciptaan manusia menurut Alkitab. Nah, saudara-saudari, sejak awal masuk mata kuliah antropologi ini sebagai sains murni, ilmiah, dan juga ya dapat diverifikasi secara empiris, begitu ya. Nah, kita ada emic view dan ethic view. Nah, kalau kita pakai ini, itu disebut dengan ethic view, berpegang pada etika untuk melihat, untuk mencermati suatu hal. Nah, kita terjun ke masyarakat, ingin mempelajari fenomenanya. Jika kita berpegang dengan apa yang kita miliki sebagai etika, itu disebut ethic view. Tetapi jika kita tidak membawakan apa yang kita punya sebagai etika untuk melihat fenomena masyarakat itu, maka itu emic view. Asli segalanya akan kita ketahui dari masyarakat itu sendiri nantinya sebagai objek atau subjek kajian kita. Nah, oke, kembali ke antropologi. Jadi kita menggunakan emic view dulu atau perspektif yang lain, masih ada banyak lagi perspektif. Lain lagi budaya Batak misalnya masih ada juga membahas bagaimana tentang penciptaan manusia. Nah, sains setidaknya memulai dengan ini. Charles Darwin sebagai seorang ahli biologi dahulunya mengumumkan teori proses evolusi biologi. Jadi menurut teori itu, bentuk hidup tertua di muka bumi ini terdiri dari makhluk-makhluk satu sel yang sangat sederhana seperti protozoa. Dalam jangka waktu beratus-ratus juta tahun lamanya, timbul dan berkembang bentuk-bentuk hidup berupa makhluk-makhluk dengan organisme yang makin lama, makin kompleks. Dan dalam waktu terakhir ini berkembang atau telah berevolusi makhluk-makhluk seperti kera dan manusia. Nah, jadi kata kunci di sini, dalam proses evolusi ini, dari yang sangat sederhana menuju semakin kompleks. Begitu. Nah, mari kita lihat sejenak. Ini dia, sebelah kanan ini saya tunjukkan. Nah, penggambarannya dimulai dari tidak ada hidup atau sangat ini ya, satu tunggal ini ya. Terus, nah, bercabang-cabang terus sampai ke masa yang dekat dengan kita sekarang ini semakin kompleks. Dan itu tidak selesai sampai di situ, akan terus semakin kompleks. Nah,
Begini dia untuk semua makhluk biologis, makhluk hidup biologis. Begitu, terutama ya kita menyoroti makhluk primata. Primata ini itu yang banyak keserupaannya dengan manusia, yaitu makhluk atau hewan atau binatang yang menyusui. Nah, lalu kita lihat evolusi ciri biologis itu, beberapa poin penting yang disorot adalah sumber ciri-ciri organisme fisik, kemudian gen, sel, zigot, mitosis, kromosom, terus perubahan dalam proses keturunan, gitu. Lalu juga melihat ciri-ciri fisik yang tidak diturunkan melalui darah, tetapi saluran lain. Nah, ciri-ciri lahiriah juga. Lalu, nah di antara primata tadi misalnya, segala hewan yang menyusui, ada jenis jantan, lalu ada jenis betina, berlangsung perkawinan, maka lahir anak. Nah, anak ini dimungkinkan kalau tidak laki-laki, lalu perempuan. Begitu selanjutnya sampai pada cucunya. Cucunya juga terus sampai ke generasi-generasi berikutnya. Nah, saudara-saudari, saya menyadari saya sendiri ketika belajar ini sulit membawakan nalar untuk melihat di mana ini titik temunya. Nah, sekaitan dengan evolusi, setidaknya kita bisa menalar dengan membandingkan diri kita sendiri. Nah, kita sendiri sebagai katakanlah cucu dari kakek kita atau nenek kita. Perbandingan kita yang sekarang dengan kakek dan nenek kita tentu sudah banyak. Gitu. Dari segi kehalusan kulit, gitu ya, perawatan fisik badan, kepandaian berbicara, pola berpikir, penguasaan teknologi. Lalu kalau kita coba nalar untuk membandingkan lagi kakek dan nenek kita terhadap kakek dan nenek mereka, wah, seperti itu lagi. Terus sampai berapa generasi, wah, tentu ini sudah memadai ya, mengantarkan kita untuk coba memahami atau menalar yang namanya teori evolusi tadi. Lalu seperti ini makhluk primata atau hewan menyusui berkembang terus dari waktu ke waktu dalam kurun waktu yang panjang sampai ke jenis Homo sapiens. Banyak buktinya yang bisa diekskavasi atau diteliti oleh para arkeolog. Juga ada temuan-temuan yang dekat dengan usianya itu Neanderthal tetapi sudah punah. Juga ada temuan-temuan Pithecanthropus. Nah, bangsanya sudah punah. Jadi Homo sapiens sebagai sebutan untuk makhluk cerdas atau kera cerdas ya kita ini. Nah, ada terbagi beberapa ras. Ini bisa kita buktikan. Kalau mau buktikan sendiri, berkunjunglah ke berbagai belahan dunia. Ke berbagai benua misalnya akan menemukan berbagai ras ini. Lalu kita melihat di banyak tayangan-tayangan ya, media sosial juga sudah terkoneksi melalui teknologi yang canggih untuk bisa melihat seperti apa itu ras-ras Australoid, Mongoloid, Negroid, dan Kaukasoid. Lalu kita juga terbawa pada bayangan, ya ini sering banyak disalah kaprah ya untuk memahaminya atau salah mengerti juga, atau banyak perdebatan yang nyaris tidak berhenti begitu mengenai evolusi ini. Nah, saya kira melalui perkuliahan ini juga tidak bisa saya pastikan akan terbebas dari perdebatan itu. Saya hanya menyarankan banyak membaca, banyak belajar, tapi pola penalaran untuk evolusi ini layak kita pertimbangkan sebagai kajian. Bagaimanapun proses itu sedang berlangsung saat ini dan belum selesai. Nah, kita melihat budaya juga seperti itu. Dan kita
menyadari keadaan fisik manusia di masa kini juga tidak selesai sampai di sini. Masih akan menuju kompleksitas baru di masa-masa akan datang. Nah, ini penggambaran manusia purba. Ada beberapa temuan seperti Pithecanthropus erectus, gitu. Lalu ada, nah, temuan-temuan hewan-hewan di masa lalu juga seperti itu. Nah, aneka ragam manusia sebagai suatu golongan manusia yang menunjukkan berbagai ciri tubuh yang tertentu dengan suatu frekuensi yang besar, tetapi dalam sejarah bangsa, konsepsi mengenai aneka warna ciri tubuh manusia itu menyebabkan banyak kesengsaraan karena suatu salah paham yang besar yang hidup dalam pandangan manusia berbagai bangsa. Nah, kita cermati dalam sejarah juga banyak terjadi seperti itu ya, saudara-saudari. Ada ras atau ada bangsa yang menganggap rasnya yang unggul dibanding ras lain, seperti yang terjadi pada masa Nazi. Jerman memandang ras-ras lain yang ada di muka bumi bahwa mereka lah golongan yang tertinggi, seperti itu. Lalu juga terjadi dalam bangsa-bangsa yang mengalami kolonialisasi atau penjajahan, gitu. Ras kulit putih dari Eropa itu lebih tinggi derajatnya sebagai manusia dibandingkan dengan bangsa yang dijajah, gitu. Nah, itu merupakan ya ketidakadilan tentunya. Kalau kita bercermin dari mana kita dulunya, nah tentu akan melihat ini sebuah kesalahan. Kemudian aneka warna manusia dapat kita lihat melalui konsep ras. Ras itu manusia yang tersebar di muka bumi memiliki ciri fisik. Perbedaan ini menimbulkan pengertian yang dinamakan ras. Kadang disalah mengerti sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan. Di zaman yang canggih saat ini masih sangat terasa ya, gitu. Apa yang terjadi di Amerika oleh seorang petugas kepolisian terhadap ras negroid yang ya, menjadi sangat viral dan menimbulkan konflik di sana. Juga apa yang terjadi di negeri kita, di Papua, baru-baru ini ada kejadian oknum terhadap masyarakat penduduk lokal di sana, berkulit hitam. Nah, lalu metode klasifikasi ras dapat dilihat dari ciri-ciri lahir, ciri-ciri kuantitatif, yaitu beratnya, ukuran badan, indeks Hephaestus. Lalu ciri-ciri kualitatifnya dapat dilihat dari warna kulit, bentuk rambut, begitu ya. Nah, kemudian filogenetik, melihat perbedaan, persamaan, dan hubungan-hubungan. Nah, dalam antropologi ada sebuah catatan yang sangat menarik ya mengenai aneka warna manusia ini yang ada di belahan bumi kita oleh A.L. Kruger. Pertama itu ras Australoid, gitu, penduduk asli Australia. Kemudian ada Mongoloid, gitu, sekitaran Asia. Ada Kaukasoid, sekitaran Eropa, sampai ke bagian India. Kemudian Negroid di benua Afrika, juga termasuk Melanesian ada di Irian ya, atau Papua yang sekarang. Lalu ras khusus, gitu. Nah, ras khusus ini ada Bushman, Vedoid, Ainu Kluvo. Nah, sedangkan Indonesia sendiri, coba kita masuk ke mana ini cocoknya? Malayan, Mongoloid. Melayunoid. Iya, benar sekali. Masuk ke dalam Mongoloid. Malayan, Mongoloid. Jadi ada kesamaan baik kuantitas maupun kualitasnya tadi, gitu. Dari ciri fisik kita. Nah, itu sangat menarik. Dan saya meyakini saudari di Indonesia sendiri yang sudah terkategori Malayan Mongoloid, lain dulu untuk yang Papua begitu.
tentu bisa kita pilah-pilah lagi, cermati lagi perbedaannya begitu. Bisa, lain di Sumatera, lain lagi di Jawa, lain lagi Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini kita belum bicara budaya, masih ras manusianya begitu. Nah, inilah indahnya mempelajari antropologi, membukakan kasanah yang sangat luas mengenai manusia dan berkaitan dengan manusia. Lalu ini gambar untuk ya apa yang disebutkan oleh Gruber tadi. Kira-kira mendekati inilah ya. Nah, kadang-kadang kita melihat baik di film-film atau ya wisatawan yang berkunjung, kita bisa langsung tahu, oh ini masuk ke ras mana, begitu, untuk klasifikasinya. Nah, sekali lagi melalui perkuliahan ini, saudara-saudari saya ingatkan, kita setiap melihat perbedaan itu, menerimanya sebagai ya keindahan begitu. Bukan langsung kita punya stigma, oh ini seperti ini, tidak. Tidak. Lalu saudara-saudari, organ manusia itu punya banyak kesamaan dengan organ hewan-hewan. Gitu, apalagi dalam primata tadi. Tetapi banyak yang spesial dari manusia. Nah, menandakan manusia makhluk yang lebih sempurna. Nah, ini kita sebut dengan organisme ya untuk manusia. Jadi tidak lagi ditentukan oleh gennya tadi. Bukan. Gitu. Jadi lebih kompleks gitu, lebih lengkap pada makhluk manusia dibanding yang lainnya. Kita memiliki sistem perlambangan vokal dan bahasa. Tentu kita bisa ya bayangkan kalau binatang-binatang atau makhluk lain berupa hewan juga memiliki bahasa, tapi tidak merupakan sistem yang kompleks yang bisa sebagus kita manusia begitu. Ada bahasa-bahasa yang terbatas, isyarat dia. Nah, kalau kita sudah sampai dengan menggosip, sampai dengan berbagai konsepsi, abstraksi, berpikir, menulis begitu ya. Nah, nampak dalam seni sastra, dalam keseharian kita. Gitu. Lalu dalam organisme manusia juga ada sistem pengetahuan, masih terkait dengan bahasa tadi, gitu. Pengetahuan tentang apapun, gitu, yang ada, yang kita ketahui, yang konkret, yang abstrak, tentang apapun itu. Nah, lalu ada organisasi sosial, bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, gitu. Dia akan bergantung dan berbagi terhadap manusia-manusia lainnya. Lalu ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, ada sistem mata pencaharian hidup. Nah, ini yang paling banyak nanti di dalam pertemuan berikutnya kita kaji sistem religi, gitu. Nah, ini sangat kompleks juga. Dan ada kesenian. Kesemuanya ini disebut kebudayaan manusia yang oleh Kuncharaningrat ya disebut sebagai Bapak Antropologi Indonesia, disebutlah ini dia simpulkan sebagai unsur-unsur kebudayaan secara universal. Artinya, kemanapun kita menemukan manusia, sekelompok manusia, daerah manapun, kesemuanya ini ada pada mereka. Asalkan manusia, sudah pasti berbudaya. Gitu. Lalu hewan-hewan, baik berkelompok maupun hidup sendiri-sendiri, apakah berbudaya? Tentu tidak. Nah, ini tadi bedanya. Dapat kita perhatikan ini, penggambarannya. Bagian atas ini adalah makhluk manusia, memiliki otak. Oke. Lalu ada organisme untuk berbicara. Lalu ada akal. Nah, ini dia. Kompleksitas otak dan berpikirnya ada akal, ada bahasa. Sedangkan makhluk primata lainnya itu ya otak tentu ada, lalu terbatas pada pembagian kerja ada, gitu. Kehidupan kolektif ya ada, kita bayangkannya kera-kera bisa hidup kolektif seperti itu. Tetapi tidak punya akal, tidak punya bahasa yang sempurna seperti kita, begitu. Hanya bahasa isyarat yang sangat terbatas. Gitu. Tidak signifikan perkembangannya. Lalu kalau
bicara teori evolusi ke sana, saya kira kita agak sedikit liar berpikirnya, kemungkinan butuh waktu yang panjang untuk bisa menyetarai makhluk manusia yang sekarang ini. Begitu. Nah, jadi saudara-saudari, kebudayaan manusia tidak tergantung dalam kapasitas organismenya. Artinya, tidak ditentukan oleh sistem gen. Berbeda dengan kemampuan organisme binatang, ditentukan oleh sistem gen binatang yang bersangkutan. Gitu. Jadi kita tidak ditentukan oleh gen. Gitu. Nah, beberapa buku nanti saya sarankan dapat dibaca. Ini sebagaimana yang sudah saya ajukan di awal perkuliahan kita, manusia, kebudayaan, dan lingkungannya. Nah, ada banyak nanti contoh-contoh di dalamnya, bagaimana manusia beradaptasi, berbudaya, hubungannya dengan makhluk lainnya, hewan-hewan ya begitu. Kemudian ini Manusia Indonesia oleh Mohtar Lubis, sebentar akan kita ulas. Nah, ini dia. Jadi kita tidak bergantung kepada gen tadi, begitu. Golongan darah juga ya tidak terlalu signifikan menentukan budaya kita. Lebih banyak kita karena dididik, diajar, gitu. Lalu kita bersosialisasi, mengalami internalisasi, begitu ya. Maka kita dapat berbudaya. Contoh dalam gen itu adalah seksualitas. Seksualitas itu ya secara gen wajar-wajar saja. Tetapi karena kita punya organisme tadi, ada sistem-sistem religi misalnya dengan peranata yang kuat, itu membuat kita menjadi disiplin, teratur, tidak semena-mena untuk urusan seksualitas. Nah, ini beberapa ciri-ciri manusia Indonesia yang digambarkan oleh Mohtar Lubis. Dalam buku ini nanti dapat dibaca ya, bisa dilihat. Nah, lalu kita bisa melihat berbagai ciri-ciri yang bukan ditentukan oleh gen tadi, tapi budaya. Nah, coba lihat ini, perempuan Dayak bertelinga panjang. Ya, ini nyata. Lalu ada perempuan berleher panjang, suku Karen di Thailand. Ini bukan karena terlahir seperti ini, bukan. Nah, lalu ini menarik juga, perempuan bermulut lebar, suku Mursi Afrika. Gitu. Nah, terhadap alam juga menyesuaikan diri menjadi sebuah budaya. Ini manusia Eskimo di kutub utara. Nah, sebagai simpulan, manusia merupakan makhluk paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain karena manusia memang diciptakan dengan berbagai kesempurnaan dari Tuhan. Nah, untuk selanjutnya dapat dibaca lagi mengenai teori evolusi, tetapi kita tidak berusaha atau tidak mau untuk tabu ya begitu. Ini sesuatu yang wajar untuk dikaji secara ilmiah. Nah, sebagai tugas untuk saudari, coba uraikan aneka ragam manusia di Indonesia. Jadi sebutkan apa saja aneka ragam manusia yang ada di Indonesia. Boleh berikan deskripsinya ya. Termasuk juga di mana, lalu seperti apa keunikannya seperti itu. Ya, baik saudara-saudari, kita sudah sampai di penghujung kuliah ini. Bagaimana? Sudah jelas semuanya? Jelas, Pak. Oke, baik. Kita akan lanjutkan pertemuan di minggu depan. Silakan untuk mempersiapkan tadi untuk kelompok ya. Didahului dengan presentasi tugas untuk kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Oke, saudara-saudari, sampai di sini kita akhiri dengan ditutup doa oleh saudari Emi. Silakan. Bapak yang baik, terima kasih kami sudah selesai mengikuti perkuliahan. Berkati kami Tuhan untuk kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih saudara Emi. Terima kasih saudara-saudari. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Shalom. Shalom, Pak. Shalom.